tolong diperhatikan. Jangan lupa untuk satu, membawa para, paranya ini ya, sistem parameternya. Nah, ini dibawa besok. Terus yang kedua adalah menghafalkan rumus GSM Link Budget yang depan. Ya, itu. Sama yang ketiga menghafalkan rumus untuk penghitungan side count-nya. Sehingga nanti Anda nggak salah, karena Anda nggak bisa meng-compare ya. Bener nggak nih jawabannya dengan Excel gitu ya. Jadi tolong nanti dipelajari dan dikerjakan baik-baik. Karena nanti kalau nomor 1 salah, nanti nomor 2 jadi salah nih ya. Oke, berarti total jumlah set kita adalah 62 set. Soal yang berikutnya adalah kita mau menghitung nilai menghitung jumlah TRX ya. Oke, Andafa boleh di close Andafa. Baik, Bu. Ya. Bu, untuk yang kita kan kemarin nyari R ya, Bu. Itu berarti dari perhitungan yang allowed path loss itu langsung loncat ke R ya, Bu? Oh, allowed path loss itu kan terakhirnya kan 131 dB, Bu. Terus untuk nyari R itu berarti cuma dari Excel aja ya, Bu, caranya? Iya, R-nya nanti saya ketahui sebetulnya R itu pakai rumus ya. Rumusnya adalah menggunakan rumus apa namanya Hatta ini. Ya, Bu? Iya, Okumura Hatta. Cuman itu rumusnya panjang banget dan sulit gitu ya. Dan kadang suka perhitungannya salah, makanya dari situ itu nanti Bu Asri kasih tahu aja berapa langsung nilai R-nya sehingga Anda tinggal menentukan jumlah site-nya saja gitu. Baik, Bu. Oke ya, baik. Terus yang soal nomor 2, oke sebentar, ini saya materi dulu ya, tunggu. Saya buka materi dulu. Tunggu. Udah muncul belum materi saya, Dek, semuanya? Halo? Muncul, Ibu. Udah muncul ya. Kita coba dulu yang soal kedua kemarin. Yang nomor 2 mau dibahas bareng atau sudah ngerti, Dek? Boleh ya? Oke, baik. Soal yang kedua itu kalau nggak salah diketahui di mana ya, sebentar, soalnya di-share dulu nih. Tolong dibacakan mungkin Andafa, boleh nggak dibacakan soal kedua? Ya, baik, Bu. Soal kedua, dari soal nomor 1, berapa TRX yang dibutuhkan per sektor untuk mengcover potensi pelanggan sebanyak 944.000 jiwa. Bentar, pelanggannya adalah 944.000 jiwa. Oke, terus berikutnya? Dengan asumsi penduduk menyebar merata. Oke, terus? Dan profil pelanggan 15 mili Erlang. Profilnya adalah 15 mili Erlang ya. Per subscriber. Oke, terus next berikutnya? Dan GOS 2%. Oke. Cost-nya adalah 2%. Oke. Di mana apa lagi? 1 TRX sama dengan 5 channel. 1 TRX-nya 5 channel. Oke. 5 channel itu biasanya ditulisnya 5 TCH ya. TCH itu singkatan dari traffic channel gitu. TRX itu transceiver ya. Jadi satu transceiver. Jadi sebuah site itu dia mampu mempunyai berapa transceiver gitu ya. Dan di sini diasumsikan satu transceiver itu adalah 5 traffic channel. TCH itu dipakai untuk fungsi ini, Dek. Signaling sama untuk data. Biasanya dipakai untuk itu ya. Oke. Nah, kemudian lanjutkan lagi, Dava. Dan hanya melayani traffic voice. Oke, di sini dipakai voice. Oke, berarti GSM ya anggapannya, karena kita bicara memang GSM kan, jadi memang untuk voice. Terus apalagi, Dava? Gunakan Erlang Betable. Nah, iya, karena kita voice,
berarti perhitungannya kita bisa menggunakan tabel Erlang. Masih ingat ya mata kuliah TPRT kita ya. Jadi pada saat kemarin kita belajar TPRT, bedanya CS dengan PS ya kan. Kalau CS itu parameternya adalah GOS ya, Grade of Service. Nih, berarti ini dari parameter aja sudah menunjukkan bahwa informasi kita adalah berupa voice. Nah, kemudian masih ingat kan Anda ya, pada saat kita berbicara voice, berarti yang muncul adalah probabilitas blocking kan ya perhitungannya. Parameternya tuh ada 3 kan, segitiga traffic ya. Ada kapasitas kanal, kemudian nilai GOS, dan satu adalah beban trafficnya ya kan. Nah ini di sini beban trafficnya diberikan, nih beban traffic tuh ini dek, nih beban traffic. Beban traffic ditunjukkan bahwa satu subscriber itu adalah 15 mili Erlang. Ini adalah beban traffic setiap subscribernya. Nah di sini gunakan tabel Erlang, berarti hubungannya apa ini? Tolong dilihat, GOS-nya sudah ada, ya kan? Terus beban traffic-nya udah ada, berarti pasti nanti di sini tabel ini dipakai untuk menghitung nilai apa berarti? Menghitung nilai apa nih? B Erlang ini dipakai untuk apa? Tabel Erlangnya yang B Erlang ya. Ada hubungan apa di Erlang nih? Ayo sama. Kanal, Bu. Apa? Kanal. Iya, betul. Kan ini traffic itu A ya. Kemudian GOS itu B kan. Nah, ini kan parameternya A, masih ingat ya, intensitas traffic kan parameternya A. Jangan lupa ya. Kemudian GOS itu beban blocking parameter itu kan B kan ya. Nah, sehingga ini yang kita gunakan itu adalah untuk menghitung nilai N, nilai kanalnya N ya. Berarti pasti nanti di sini yang kita hitung adalah berapa jumlah kanal ya. Jumlah kanalnya nanti kita akan menggunakan Erlang untuk mengetahui berapa jumlah kanal. Yang ditanyakan nanti berapa apanya? Dava coba dilanjutkan. Yang ditanyakan adalah TRX yang dibutuhkan per sektor untuk mengcover potensi pelanggan. TRX per sektor. Oke ya, jadi TRX per sektor berarti nanti kita harus menghitung dulu berapa beban traffic di setiap sektor, ya kan? Karena kita tahu kan tabel Erlang itu kan hubungan antara A, B dengan N gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah TRX per sektor, padahal ini di setiap sektornya diketahui jumlah pelanggan per subscriber sudah diketahui gitu ya, GOS sudah diketahui, berarti nanti satu sektor itu butuh berapa gitu ya. Jadi sekarang kita menghitung dulu langkahnya ya, berarti sebentar, ini habis ini ya. Start. Saya keep dulu. Oh, ini maaf. Ntar saya ini. Nah, biar nggak kurang. Oke, berarti langkah pertama kita harus mengetahui dulu berapa jumlah subscriber. Kan kita, maaf. Tadi seperti Bu Asri sampaikan, kan kita menghitung hubungan antara A, B, dan N. Berarti langkah yang pertama adalah kita menghitung dulu jumlah, karena diketahui di sini adalah jumlah subscriber gitu ya, kemudian berapa profilnya. Berarti kita harus tahu dulu nih satu sektor kita itu ada berapa subscriber. Di sini di dalam soal tadi diketahui bahwa bentuk antena kita kan adalah sektoral ya, Dek. Halo? Halo semuanya? Iya, Ibu. Iya. Jumlah saya totalnya ada 62. Kemudian antenanya adalah antena sektoral. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu, nanti kita hitung dulu, total ada 62 site dan antenanya antena sektoral itu 3 sektor kan. Nah, berarti kita bisa tahu nih jumlah sektor total itu berapa. Berarti jumlah sektor semuanya itu kan 62 kali 3 ya. Berarti ada 186. Ini jumlah sektornya. Berarti kita harus tahu dulu jumlah jumlah subscriber per sektornya ada berapa. Jadi jumlah subscriber per sektor itu ada berapa. Tadi total jumlah subscribernya berapa?
900.000 ya. Tuh, 944.000 dibagi dengan total sektor. Total sektor ya, kita tulis lagi boleh deh ini ya, 62 kali 3 berarti 944.000 dibagi 186. Ketemu berapa ini, Dik? 5.075. 5.075. Nah, kita udah dapat nih jumlah subscriber per sektornya itu adalah 5.075. Padahal tadi satu pelanggan itu profil pelanggannya itu diberikan 15 mili erlang beban trafficnya itu ya. Jadi Anda kalau sebagai seorang desainer harus bisa memprediksikan gitu ya. Dari mana 15 mili erlang ini? Ini ya bergantung dari kebutuhan rata-rata di basic traffic ya. Jadi ngitung 15 miliar itu dari mana? Ini dari basic traffic ya. Basic traffic rata-rata itu kalau semua orang itu menggunakan tuh kira-kira kapasitasnya berapa sih gitu. Ini tergantung dari kepadatan penduduk gitu ya, keramaian. Jadi nggak mesti tiap area itu berbeda-beda dan juga tergantung dari kemampuan si operator itu menyediakan berapa banyak. Otomatis kan berbanding lurus ya. Kalau kita ingin ghost kita selalu 2%, apa artinya ghost 2% itu masih ingat? Coba ghost 2% itu artinya apa? Dari 100 hanya 2 yang boleh terblok. Iya benar ya, ini kan gini toh, masih ingat ya. Ini adalah A ya. Intensitas traffic adalah jumlah semua traffic yang masuk ke dalam jaringan. Nah, dari sini harusnya semuanya itu kepenginnya semuanya itu terlayani gitu kan ya. Semuanya dilayani gitu kan, pengennya. Tapi kenyataannya ada yang terbuang kan gitu ya, masih ingat nggak teorinya dulu? Nah, yang terbuang nih mungkin kalau Anda ngerjakan aja cepet ya, tapi maksud saya jangan sampai Anda ngerjakan itu nggak ngerti, nggak paham gitu ya. Jadi asal ngerjain aja nih ya. Jadi supaya ingat terus gitu ya. Jadi ini memang dipakai terus sampai sekarang ini ya. Jadi dari total intensitas traffic yang masuk ke dalam sistem, harapannya itu semuanya bisa terlewati gitu kan ya, terlayani ini ya. Ini yang carry traffic kan ya, traffic yang terlayani. Ternyata tidak semua itu bisa terlayani, ternyata ada yang terblok. Tetapi jumlah yang terbloknya itu tidak boleh terlalu banyak ya kan. Kalau terlalu banyak nanti ditinggal tuh networknya. Masih ingat nggak? Makanya di sini diberikanlah parameter ukur yaitu ghost. Makanya kok kita lihat segitiga traffic nih, Anda masih belajar TPRT masih ingat. Di sini ada ghost gitu ya. Kemudian ada network capacity ya, capacity network yang dinyatakan dengan N. Nah, dan ini adalah beban traffic ya yang dinyatakan dengan A. Jadi hubungan antara A, N dan B. Yang ini bisa kita lihat di tabel Erlang. Masih ingat ya semuanya? Halo? Halo? Ingat nggak nih? Iya, Bu. Oke ya. Nah, jadi sekarang diketahui satu subscribernya 15 mili erlang. Berarti kita tahu bahwa satu sektor itu adalah 5.075. Berarti beban traffic ya. Beban traffic ini yang kedua ya. Beban traffic per sektor adalah itu. Berarti sama dengan jumlah pelanggan dikalikan dengan tadi profile per subscribernya. Berarti 5.075 dikali 15 mili erlang. Ketemu berapa ini semuanya? Halo? 76,125 erlang, Bu. 76,125 erlang. Oke, nah kita udah dapat nih apa namanya erlang udah dapat nilainya ya. Berarti yang ketiga ya. Yang ketiga nih. Kita sudah dapat nilai A-nya adalah 76,125 erlang. B-nya tadi diinginkan B-nya adalah 2%. Berarti dari sini apa yang dicari? N-nya kan?
Nah, N inilah yang Anda hitung menggunakan B-Erlang. Jadi jangan lupa besok bawa tabel B-Erlang ya, untuk menghitung apa namanya berapa jumlah kanalnya nanti ya. Nah, Anda tinggal lihat nih di B-Erlang ya. Mau lihat bareng atau sudah melihat nih? Kalau sudah, kita tahu kan ya, berarti yang udah ngerjain betul berarti pasti betul nih. N-nya berapa ini? Ketemunya kalau Anda cari, Anda searching B 2% dengan 76,125 di B-Erlang, ketemunya berapa N-nya? Halo semuanya? N-nya ketemu 88 channel, Bu. 88 channel. Oke, nah sudah. N-nya adalah 88 channel ya. Padahal tadi dalam soal diketahui bahwa 1 TRX itu adalah 5 channel kan? Tadi di soal ya. Halo semuanya? Benar ya? Oke, berarti dari sini kita bisa menghitung jumlah TRX berarti sama dengan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan berarti untuk semua site ya ini ya sama dengan 88 channel dibagi dengan 5 channel. Nah, sama dengan berapa nih? Sekitar 17,6 ya, TRX, 17,6 berarti sekitar 18 TRX. Jadi kita membutuhkan 18 TRX untuk transmitter receiver ya untuk menghandle tempatnya TRX itu di mana nih? Tadi saya nambahin satu gambar lagi di sini ya, Dek. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini adalah BSC ya. Ini kalau Anda lihat ini jaringan 2G, kan kita berbicara 2G ada BTS, satu sel itu dia punya sebuah BTS gitu ya. BTS itu dikontrol oleh BSC. Nah, TRX itu letaknya di sini ya, yang nanti dipakai untuk transceiver ini dipakai untuk mengontrol berapa sih kemampuan si BTS itu untuk menghandle si MS itu seperti apa. Nah, TRX itu letaknya di sini nih. Ya, biasanya satu TRX itu dipakai untuk 18 mobile station dalam waktu yang bersamaan loh ya nih ya. Dalam waktu yang bersamaan itu biasanya sampai 8 mobile station biasanya. Tapi tergantung dari capacity. Ini dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, tapi kalau misalnya kapasitasnya ditambahkan lagi ya berarti lebih banyak lagi seperti itu. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada TRX yang seperti ini. Ini pengertian TRX seperti itu ya. Nah, jadi di sini dibutuhkan kurang lebih 18 TRX. Jelas ya ini? Halo semuanya? Halo semuanya, jelas ini? Jelas, Bu. Oke ya. Oke, kalau jelas berarti saya sekarang masuk ke nggak ada pertanyaan untuk PR? Perhitungan? Tidak ya? Kalau tidak berarti kita langsung masuk materi. Materi terakhir Bu Asri sampai mana ya yang ini? Saya sudah terangkan sampai mana, Dek? Full duplex. Atau belum sama sekali? Halo? Yang PLMN tadi, Bu. Sampai, Itu, ini Bu. ya? Iya. Oke. Baik, berarti sekarang saya menjelaskan sampai ke tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi TCH itu apa sebetulnya? Tadi yang kita hitung tadi ya. TCH itu adalah apa namanya? Traffic channel ya, traffic channel ya. Traffic channel itu kalau kita berbicara di 2G itu bentuknya ada dua. Ada yang full rate dan ada yang half rate. Satu TCH itu biasanya besarnya itu sekitar kurang lebih karena kita hanya berbicara voice kan nggak butuh gede ya, Dek. Itu sekitar 9 kHz aja gitu ya. Bandwidth apa kapasitas yang dipakai. Sehingga kalau half rate, kita berbicara half rate artinya separuhnya itu berarti 4,5 kHz. Memang kecil banget ya karena kan voice nggak segede apa namanya data ya. Tetapi voice ini sifatnya adalah dedicated. Anda ingat ya, dedicated itu artinya jalur yang dipakai hanya digunakan untuk yang menggunakan, tidak sharing seperti kalau kita berbicara data gitu. Nah, apa itu bedanya half rate dengan full rate? Jadi half rate itu adalah
penggunaan kanal yang kita pakai jika kita mempunyai traffic yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya suatu area itu punya kapasitas traffic yang sangat tinggi tadi ya, misalnya ya, kita kan 88 TCH harusnya. 88 TCH ini kalau dia adalah full rate. Ngerti ya? Tapi misalnya tiba-tiba kapasitasnya itu tinggi banget, 88 TCH itu bisa jadi 2 kalinya. Yaitu berapa berarti? Halo semuanya? 178 TCH. Ya. 176, Bu. 176 ya. Maaf. 176 TCH. Tapi 176 TCH-nya ini adalah half rate, kecepatannya setengahnya. Dengan syarat gitu ya, dengan syarat ini bisa menjadi half rate, kualitasnya itu nggak boleh berubah nih. Ya, nggak boleh sampai misalnya si operator tuh maksain menggunakan half rate, tetapi suaranya itu jadi putus-putus. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi kapan dilakukan half rate? Half rate itu dilakukan jika trafficnya itu tinggi banget ya. Tadi saya saya ada pengalaman ya, saya udah 2 kali naik KCIC ya. Naik KCIC gitu ya. Kalau kemarin yang pertama saya bareng-bareng sama keluarga karena memang tidak ada suatu yang penting ya, memang niatnya mau mencoba aja. Nah, kalau yang kemarin saya baru naik kemarin sore ya, terus balik lagi tadi. Jadi 2 kali PP saya naik. Jadi saya betul-betul menikmati, maksudnya menikmati bukan menikmati apa ya. Yang saya tahu adalah KCIC itu menggunakan frekuensinya punyanya GSM. Jadi Telkomsel itu kemarin ya untuk GSM itu kan 900 MHz ya, Dik. Nah, frekuensi inilah yang dipakai oleh KCIC. Jadi beberapa tempat yang dilewati oleh KCIC itu yang sudah dipunyai oleh Telkomsel tuh harus dibersihkan. Nggak boleh, kalau enggak nanti jadi bahaya ya. Jadi frekuensi KCIC itu pakai frekuensinya 2G-nya 2G kita ya, yaitu 900 MHz. Dan kebetulan yang banyak punya itu adalah Telkomsel ya. Saya masih ingat banget suami saya tahun lalu itu ya, sama 2 tahun lalu tuh setiap hari itu meeting untuk meinikan ini. Nah, tadi itu juga pengalaman saya setiap masuk ke tunnel ya. Jadi tadi ada yang sudah pernah belum ikut naik? Jadi tadi itu saya bukan jalan-jalan ya, anak saya sakit jadi saya harus ke sana gitu. Jadi setiap kita masuk tunnel itu ya, itu loss ya. Dan kalaupun misalnya nggak loss itu saya sampai beberapa kali itu traffic-nya itu jadi saya mau nanya gitu sama suami juga belum, karena dia juga pergi hari ini ke Cirebon jadi nggak ketemu, Dek. Jadi kenapa waktu itu sudah dites gitu ya, gimana supaya jaringannya bagus terus gitu ya. Tapi tetap pada saat kondisi di dalam tunnel ya, di terowongan itu jelek gitu ya, nggak dapat sinyal kita bahkan ya. Nggak dapat sinyal. Itu mungkin PR buat kita ya. Gimana sih sebetulnya di tempat-tempat karena itu bahaya ya sebetulnya. Jadi harusnya meskipun kita di dalam terowongan, kemudian kita di bawah. Makanya kenapa ada private network ya. Mungkin yang kemarin sama Pak Adi. Nah, private network itu dipakai kan untuk di wilayah-wilayah daerah-daerah yang susah dijangkau ya. Cuman masalahnya private network itu dia harus keluar dari operatornya. Nah, ini jadi suatu dilema gitu ya. Misalnya kalau kayak wilayah-wilayah yang tadi ya, yang ini itu biasanya di-handle-nya oleh private network gitu. Tapi kalau private network-nya itu dibuat private, artinya dia tidak nyambung dengan yang luar. Nah, makanya kan repot kan gitu. Jadi satu PR buat kita gimana misalnya kita ada di dalam jembatan yang atau di dalam tunnel kemudian di jembatan biasanya ya. Itu kenapa sinyalnya tuh nggak bisa bagus itu ya. Ini mungkin Anda ke depan ini engineer ke depan tuh harus mencoba untuk berpikir. Anda kan engineer masa depan ya. Nah, gimana ini mencarikan solusi untuk supaya pada saat kita berada di wilayah-wilayah yang karena nggak pasti ke depan tuh ini akan jadi bukannya semakin turun ya, semakin banyak lagi kita harus
mengekspor karena nanti kan kayak KCIC itu akan dibangun lagi antara Bandung ke Surabaya. Berapa kilometer itu ya? Berapa ratus kilometer lagi harus dibangun. Nah, itu frekuensinya harus dibersihkan lagi gitu ya. Nah, ini merupakan kendala buat kita nih ya. Gimana nih solusinya, pemakaian frekuensinya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua itu tadi, itu saya sempat mikir ya, wah ini menarik ini untuk tugas akhir atau bukan tugas akhir ya, penelitian ya maksud saya ya. Penelitian ini, wah ini kalau bisa, jadi kan bagaimana supaya komunikasi saat kita berada di luar itu, karena itu semua orang menggunakan tuh, saya lihat kiri kanan saya semuanya pakai handphone, nggak ada yang, Anda kalau di daerah begitu pasti yang Anda kerjakan ngapain? Pasti Anda yang sibuk, pasti melakukan komunikasi kan ya, orang bete kan ngapain di kereta ya, jadi pasti semuanya menggunakan media elektronik gitu ya, entah pakai laptop atau pakai gadget lah yang dipakai lah ya gitu. Jadi gimana memastikan bahwa komunikasinya itu tidak terputus gitu ya. Nah ini yang saya mau tanyakan juga ke suami ya nanti diskusi, karena itu wilayahnya dia juga gitu ya. Jadi balik lagi ke sini gitu ya, jadi GSM dengan frekuensi yang hanya 9 kHz itu, artinya kalau dia pakai untuk half rate, itu dia harus bisa menghasilkan kecepatan di setengahnya saja, tapi dengan kondisi yang tidak boleh berubah dari kondisi pada saat dipakai untuk 9 kHz. Ini tahunya siapa? Sebetulnya yang tahu hanya operator. Anda nggak pernah tahu kan, saya dapatnya yang half rate atau full rate. Bener nggak nih? Halo semuanya? Halo? Dengar nggak ini? Jangan-jangan saya bicara sendiri nih, Dek. Halo semuanya. Ya, jadi user itu nggak pernah tahu dia mendapatkan half rate atau full rate. Tetapi yang harus diingat bahwa pada saat operator itu menjalankan half rate, artinya bahwa satu TCH-nya itu yang harusnya itu 9 kHz dibagi menjadi 4,5, jadi dia menghasilkan kecepatan yang lebih rendah. Jadi seolah-olah dia punya tambahan kapasitas gitu ya, traffic channel, maka secara performance tidak boleh jelek gitu ya. Jadi usernya tidak boleh dirugikan. Jadi pada saat operator mau memutuskan dia menggunakan half rate itu harus betul-betul dicoba dulu gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi drop call. Karena kalau voice terjadi drop call gitu ya, ya sudah, maka Anda harus ngulang lagi benar ya. Karena Anda dedicated, kalau voice itu dedicated, maka kalau Anda putus harus melakukan apa, Dek? Tahapan untuk voice apa? Handshake. Handshake. Ya, betul, harus handshake ya. Jadi kalau Anda bayangkan kalau bolak-balik drop call ya usernya pasti marah gitu kan ya. Tadi aja sempat tuh saya waktu masuk terowongan saya lagi telepon Bu Rika ya. Bu Rika itu lagi ulang tahun, tadi saya nelpon gitu ya, ngasih ucapan gitu. Nah, pada saat saya ngobrol tiba-tiba masuk terowongan, langsung udah lost ya. Reconnecting terus hilang, udah nggak dapat lagi gitu ya. Ya, sebetulnya di situ yang di ini kan adalah 4G-nya yang karena pasti faulty karena memang kalau GSM agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena frekuensi yang dipakai itu sama dengan frekuensinya keretanya, nggak perlu dipakai justru 900-nya ya. Jadi kalaupun pakai 2G ya harusnya di frekuensi bukan 900 karena itu dipakai untuk frekuensinya keretanya. Jadi harus dibersihkan dari frekuensi itu. Oke. Ini sedikit ini ya intermezzo tapi perlu untuk Anda ketahui. Jelas ya ini penggunaan kanal logika terkait dengan yang kita hitung tadi semuanya. Halo? Halo? Ibu, berarti itu pas tahu dia half rate-nya itu pas kapasitasnya tinggi berarti ya, Bu? Yes. Itu sebetulnya ininya operator, Dek. Decision dari si operator untuk pada saat traffic-nya tinggi dan satu area gitu ya, satu sel itu kok tinggi banget ini jumlah kapasitasnya dia sudah nggak mampu gitu ya. Nah, salah satu trik sebelum nambahin channel baru, karena nambah channel baru kan berarti dia nambah biaya kan, bener kan? Iya, Halo? Bu. Jadi caranya ya dengan mengurangi kecepatannya. Jadi satu orang yang harusnya dikasih bandwidth dengan kapasiti tadi 9 kHz gitu ya, kasih aja setengahnya. Sehingga dengan setengahnya itu satu channelnya itu bisa digunakan untuk 2 orang kayak gitu.
Jadi ibaratnya channelnya nambah gitu. Jadi sebetulnya channelnya nggak nambah kan, channelnya tetap ya. Sebetulnya ini kan ibaratnya sebenarnya jumlah channelnya kan tetap, tetapi satu channel itu bisa dipakai untuk 2 user kan dengan half rate-nya itu. Halo? Paham nggak ini? Iya, Bu. Paham, Bu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada sepertinya. Jadi usernya nggak tahu ya ini, Dek. Ini betul-betul decision dari operator. Ini pernah saya pakai untuk tugas bukan tugas, sorry, saya ngomong tugas. Saya gunakan untuk penelitian saya yang pertama dulu waktu saya di PNJ ya, tentang half rate ini, karena ini sempat ramai dipakai oleh operator pada saat traffic tinggi-tingginya tahun 2014, Dek, belum ada 4G ya waktu itu. Anda boleh searching ya, itu penggunaan half rate untuk salah satu cara implementasi penggunaan half rate untuk menghandle traffic yang tinggi. Pada saat 2G, 3G ini masih dipakai banget half rate ini gitu ya. Waktu itu Anda boleh searching ya, penelitian saya di tahun 2014 pada saat pertama kali saya ada di PNJ ya, udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Nah, itu saya berbicara tentang implementasi half rate ini. Apakah ini sampai sekarang masih dipakai? Mungkin. Kenapa? Karena kan sekarang kapasitas yang dipakai untuk GSM semakin berkurang. Ya, karena betul-betul 1800 itu dipakai untuk 4G, jadi betul-betul untuk voice itu dipakai untuk yang GSM aja, yang 900 itu betul-betul, dan bahkan ada beberapa yang 900 itu kapasitasnya juga dipakai untuk 4G. Makanya disebut sebagai GUL itu. GSM, UMTS, LTE gitu ya. GUL di 900 MHz. Nah, yang kemarin waktu Anda di Huawei, masih ingat diterangkan tentang ada istilah GUL 900 MHz? Halo? Semuanya? Iya, Bu. Ya, itu maksudnya, maksudnya GUL 900 MHz, GUL 900 MHz, artinya di frekuensi 900 MHz itu dia dipakai untuk 3 teknologi, G-nya GSM, U-nya UMTS, L-nya adalah LTE. Kemarin sebelum rame real faulty ya, dan adanya 5G gitu ya, di 2020 itu masih GUL ini. Masih, makanya Huawei juga masih ada beberapa tempat yang mungkin karena saya sudah sampaikan ya, meskipun 3G mungkin sudah dibilang tidak ada, tapi tidak semua tempat sudah betul-betul dimatikan ya. Mungkin kalau di wilayah kota-kota besar mungkin sudah, tapi kalau di daerah-daerah itu ini masih UMTS itu masih dipakai gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang ini masih dipakai. Jadi 900 itu bukan notabene hanya dipakai untuk GSM, tapi dia dipakai juga untuk UMTS dan untuk LTE, sehingga implementasinya pada saat dipakai untuk voice, untuk meningkatkan capacity, seandainya jumlah usernya itu banyak, maka salah satu solusinya adalah dengan menggunakan half rate tadi. Begitu, Dek. Bisa dipahami ini? Halo? Iya, Bu. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Satu lagi. Nah, jadi kalau TCH itu kan dipakai untuk data ya, informasinya ya. Nah, selain data, harus Anda ketahui bahwa setiap data itu harus selalu ada signaling yang mendampingi. Nah, signalingnya itu ada 3 ya, ada BCH, CCH, dan DCCH. Jadi BCH itu broadcast kanal, kemudian CCH itu common control kanal, dan DCH itu dedicated control kanal. Nanti dengan berubahnya sistem dari 2G menjadi 3G, kemudian menjadi 4G dan 5G, ini akan berubah juga nanti sinyalingnya. Nanti kita akan lihat ya. Penggunaannya juga berubah, terus penamaan kanal logikanya pun nanti akan berubah sesuai dengan teknologi yang kita gunakan. Nah, ini karena kita masih bicara GSM ya, jadi untuk yang ini masih sebelum UTS ini kita bicara GSM, nanti setelah UTS kita bicara yang 3G ya, meskipun 3G mungkin dikatakan shutdown, tapi tetap kita harus belajar juga. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, di dalam GSM itu ada beberapa proses dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan cell selection,
Yang kedua adalah cell reselection, yang ketiga handover, yang keempat paging, kemudian location update, outgoing dan incoming call gitu ya. Ini maaf ya karena kita harus online. Saya sebetulnya pengennya offline ya, tapi karena Anda nggak ke kampus ya sudah. Saya kalau tadi tadi saya tawarkan kita offline ya, tapi Zahra bilang katanya online terus gitu full ya sudah gitu ya. Sebenarnya tadi kalau kita di kampus bisa, karena saya take time ya dari kampus untuk ke rumah itu, dan saya dari pagi tadi di kampus ya. Jadi cell selection, nah cell selection itu gini, bedanya apa cell selection dengan cell reselection ini? Mohon maaf ya saya nggak bisa mendemonstrasikan karena kita nggak tatap muka langsung ya, agak sulit gitu. Ingat-ingat aja, cell selection itu adalah inisiali awal pada saat kita pertama kali kita membuka handset kita atau menghidupkan kita pertama kali. Nah, cell selection ini biasanya dilakukan kalau kita memastikan kita ikut network yang mana. Tadi di KCIC ya maaf ya, karena tadi saya berkali-kali melakukan. Jadi saya karena kalau sudah blank banget nggak dapat gitu ya, akhirnya saya pindah ke posisi ini deh, airplane mode gitu ya, supaya saya dapat lagi. Jadi itu upaya saya untuk melakukan cell selection supaya saya dapat sinyal, karena saya ngirim informasi itu nggak kekirim terus, jelek banget lah. Saya nanti mau nanya-nanya sama suami kenapa kok begitu ya. Tapi ternyata saya jadikan ke airplane mode, saya nyalakan lagi itu masih belum bisa belum bisa menghandle atau belum bisa tune ke networknya Telkomsel gitu ya, sehingga saya matikan handset saya. Kemudian saya nyalakan lagi gitu ya, dan itu harus berkejaran juga dengan keretanya ya, karena kalau sudah masuk terowongan lagi nggak dapat lagi kan. Nah, jadi saya nyalakan lagi akhirnya dapat. Jadi engaging pertama untuk kita dapat itulah yang disebut dengan cell selection. Jadi pertama kali handset kita dihidupkan untuk memastikan kita itu ada di dalam jaringan tersebut, itu disebut dengan cell selection. Halo? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke. Sedangkan reselection itu apa? Kalau reselection itu kita kan berpindah ya. Misalkan Bu Asri dari rumah, kemudian kita mau bergerak ya saya misalnya mau berangkat ke kampus, nggak mungkin saya menetap dalam satu sel kan, saya pasti akan berpindah dari satu sel ke sel yang lain gitu ya. Nah, perpindahan satu sel ke sel yang lain ini gitu ya, pada saat kita roaming ya, roaming itu berarti ke jaringan yang lain gitu ya, kita harus berpindah. Nah, itu disebut dengan cell reselection. Nah, ini ada perbedaannya antara 2G, 3G dengan 4G. Gitu ya. Anda tahu kalau di 2G dengan di 3G, kalau di 2G kan BTS itu kan dikontrol oleh BSC kan? Halo? Halo semuanya? Iya, Bu. Artinya proses cell reselection di 2G itu diatur atau dikontrol oleh BSC-nya. Kenapa? Karena BTS dengan BTS lain itu tidak bisa berkomunikasi. Paham, Dek? Iya, Bu. Iya. BTS A dengan BTS B tidak bisa berkomunikasi. Dia harus lewat BSC yang mengontrol. Sehingga proses cell reselection ini dikontrol oleh BSC. Paham ya semuanya? Jadi masuk ke core dulu ya, Bu? Ya, bukan masuk ke core. Ini kan bagian radio. Radio, Dek. Oh iya, maksudnya dikontrol ke BSC dulu. Iya. BTS-nya nggak bisa antara BTS A ke BTS B. Iya, saya nggak bisa tiba-tiba saya berpindah dari BTS A ke BTS B otomatis, nggak bisa. Karena harus ada yang mengontrol BSC. Apakah ini masih ada? Masih ada karena jaringan 2G masih ada kan? Kemarin waktu Anda ke Huawei juga ada 2G. Jadi tetap proses arsitekturnya tetap sama gitu ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba karena di 4G itu antara A node B itu bisa ngobrol berarti nanti di 2G berubah. Nggak ada namanya berubah. Tetap ya. Jadi kalau tetap pada saat kita bicara 2G artinya pada saat kita proses reselection itu artinya perpindahan kita dari BTS 1 ke BTS yang lain itu dikontrol oleh BSC.
Jelas ya? Halo? Paham ya ini ya? Sama juga dengan di 3G. Ya, di 3G itu kan node B ya. BTS berubah menjadi node B nanti kan. Nah, node B ini juga nggak bisa node B itu berkomunikasi langsung dengan node B yang lain. Oke? Sehingga di sini dia harus ada RNC kan yang ngontrol. Artinya proses reselection di 3G pun itu yang mengontrol adalah RNC karena setiap node B tidak bisa langsung berkomunikasi. Dia harus lewat RNC dulu. Nah, yang berbeda adalah di 4G. Di 4G nanti antara node B1 dengan node B lain itu langsung bisa berkomunikasi, maka dikatakan enhanced node B. Ya, ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan interface namanya apa, Andafa? 1A ya, Bu? Bukan. S1. Bukan, X2. Kan S, jadi kalau antar node B X2 namanya ya. Tapi kalau ke MME, ini harus apal nih anak ini nih, sama ke PGW, SGW, PGW, ini kan beda. MME itu S1, S1C. Kalau yang ke core-nya namanya S1U. Nah, ini 3 aja nih yang penting nih. Antar node B itu X2, ya. Kemudian kalau node B langsung masuk ke MME itu S1C, node B masuk ke PGW, SGW itu adalah S1U. User plane ya. Kalau ini adalah C itu adalah control plane. Kalau ini adalah user plane. Jadi node B1 dengan node B lain sudah nggak perlu ada yang ngontrol. Mereka sudah langsung bisa melakukan komunikasi. Jadi proses cell reselection-nya itu bisa langsung mereka lakukan antar node B karena sudah bisa saling berkomunikasi menggunakan interface X2 ini. Kalau tadi ini, nah ini nggak bisa BTS 1 dengan BTS lain nggak bisa. Jadi yang ada gini, nah kayak gini. BSC itu mengontrol beberapa BTS, ya pakai interface ABIS. Jadi BTS 1 dengan BTS 2 ini kalau mau ngobrol atau berpindah, saya dari sini ya, ini kan satu sel nih kan, halo semuanya ini kan satu sel nih ya. Nah saya mau pindah ke sel berikutnya ini pindah ke sini, berarti saya harus menggunakan ABIS ini gitu. Halo, jelas ini Dek? Iya, Bu. Oke ya, jadi harus lewat BSC yang ngontrol, nggak bisa langsung. Oke, nanti kalau maghrib kita lanjutkan setelah maghrib boleh ya, kalau nggak selesai ya. Halo semuanya, Baik, kita Bu. sholat dulu ya, Baik, Bu, sebentar ya boleh. nanti ya. Oke. Nah, inilah parameternya sekarang ya. Jadi pada saat cell selection sama cell selection itu, yang jadi tolak ukur utama itu adalah RX level dan RS cool namanya. Jadi ada RS cool itu untuk menunjukkan kekuatan sinyal. Nah, ini setara apa di 4G? Rifai? Maaf ini. Rifai setara apa RS cool di 4G, Rifai? Parameter 4G yang kamu ukur kemarin? Ada nggak ini Rifai? Halo Ahmad Rifai. Udah nyampe. Maaf Ibu jaringannya. Ah, RSRQ ya Bu? Hah? RSRQ. RSRQ atau SINR sih sebetulnya. Lebih ke SINR ya. Kualitinya itu lebih ke SINR. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di itu kemarin, kamu nggak muncul ya SINR-nya ada nggak kemarin waktu draft test pakai menggunakan apa namanya Cinetrack? Enggak, bukan. Waktu pakai Cinetrack, Cinetrack muncul Ibu. Lokasinya kan? Harus dinyalain Bu. Iya, SINR-nya ada nggak SINR-nya? Ada Ibu. Ada ya. Jadi SINR itu sebetulnya lebih menunjukkan kualitas ya. Quality itu SINR sama RSRQ ya, SRQ quality ya. Jadi ini dua hal ini ya kalau di 4G. Nah, kalau daya besarnya kekuatan sinyal ya, itu dinyalakan dengan RS level atau kalau di 4G apa namanya?
RSRP, Bu. Iya, RSRP, betul. Nah, ini sama ya, apa namanya, parameter ukurnya sama ya. Jadi RS level itu sama dengan RSRP kalau kita di 4G dan ini range-nya kalau Anda lihat itu sama ya. Range RS level itu kalau yang merah itu berarti semakin ke sini itu semakin buruk. Ya, semakin ke sini itu semakin good. Nah, yang biru itu semakin bagus. Gitu ya. Jadi kalau level 60 gitu ya, 61 gitu ya. Di sini di 80 masih kuning ya. Jadi kalau yang biru di sini, nah tapi penentuan berapa besar parameter ini di setiap operator beda-beda. Kenapa setiap operator beda-beda penentuannya? Karena memang perangkat yang dipakai di setiap operator itu nggak sama gitu. Ya, jadi misal kalau di Telkomsel mungkin pakai punyanya Huawei gitu ya. Nah nanti misalnya XL pakai punyanya ZTE gitu kan. Kalau kita berbicara tradisional RAN bukan open RAN, apa bedanya tradisional RAN dengan open RAN? Salah satu bedanya adalah kalau di tradisional RAN itu antara perangkat RAN-nya sama perangkat core-nya semuanya harus satu pabrikan. Harus satu perusahaan. Nggak boleh beda perusahaan. Kalau beda perusahaan biasanya jelek mereka. Makanya dikatakan bukan open RAN karena RAN-nya bergantung banget dengan core-nya harus sama. Jadi kalau RAN-nya itu pakai Huawei ya core-nya harusnya core Huawei gitu. Kalau RAN-nya pakai ZTE ya core-nya harus core ZTE gitu. Tradisional RAN itu Dek. Makanya dulu itu Nokia itu kalau Telkomsel ada di wilayah-wilayah luar Jawa itu dia bentuknya adalah banyak operatornya operator sampai vendornya banyak pakai Nokia, dia menang di daerah-daerah situ gitu. Tapi sekarang sudah di swap semua ya, udah diganti, di layoff kan, diganti semuanya dengan Huawei ya, luar biasa ya. Jadi itu salah satu bedanya tradisional RAN sama open RAN ya. Tradisional RAN itu yang apakah sekarang masih semuanya bisa open RAN? Nah, ini yang kemarin kan saya tanyakan itu kan ya, waktu kita ke Huawei itu kan ya, sempat saya tanyakan apakah nggak meng-create itu. Nah itu sebagai, buat mereka tuh sebetulnya momok ya open RAN itu. Karena kalau misalnya sudah open RAN artinya mereka sudah apa ya, perangkatnya jadi ini ya, jadi nggak kepakai gitu ya. Karena orang semuanya sudah bebas menggunakan, jadi RAN-nya bisa pakai RAN apapun gitu. Core-nya itu bisa digunakan untuk RAN apapun. Nah ini kan jadi momok ya buat mereka ya, artinya itu mengancam mereka. Makanya sampai sekarang mungkin open RAN belum semasif, ya sama seperti 5G lah ya, kayak gitu kondisinya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya RS School ya. Jadi RS School itu adalah tingkat kualitas yang diterima. Itu ditunjukkan oleh angka ya. Angkanya dari 0 sampai dengan 7 gitu ya kalau di RS School ya. Ya, jadi ini menunjukkan BER ya. BER itu bit error rate ya, berapa banyak kesalahan dalam melakukan pengiriman data gitu ya. Jadi semakin semakin gede ya. Ini semakin ke sana semakin jelek nih ya. Ini semakin ke sini semakin buruk, jelek ya, semakin jelek. Semakin ke atas ini semakin bagus. Ya, ini BER-nya semakin kecil, ini RS-nya semakin kecil berarti BER-nya semakin rendah ya. Dengan semakin RS-nya semakin gede maka BER-nya semakin kecil. Nah, ini sebetulnya SINR kan beda ya. Kalau SINR kan signal to interference ratio. Kalau ini beda, semakin besar nanti nilainya akan semakin bagus. Halo? Benar ya? Karena SINR kan signal to interference ratio ya kan. Kalau gede kan berarti sinyal lebih kuat daripada interference-nya kan. Halo semuanya? Benar ya? Sehingga kalau kebalikannya ya berarti lebih jelek, seperti itu. Nah, jadi parameter cell selection dan cell reselection itu dipakai sebagai ukurnya adalah nilai RS School dan nilai RS level. Nilai RS School untuk menunjukkan kekuatan atau kualitas dari handsetnya ya,
Kemudian sedangkan RS level itu menunjukkan kekuatan sinyalnya. Yang ini menunjukkan kualitas, yang ini menunjukkan kekuatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk cell selection dan cell reselection? Halo semuanya? Ibu boleh lihat yang cell reselection lagi catatannya, Bu? Yang Izin, mana? Ibu. Iya ini, Bu, yang tadi. Oh, Izin akses, Bu. Gimana? Izin screenshot ya, Bu, yang tadi. Oh, monggo, silakan. Nggak di-record ini, Dek. Ada yang record sih, Bu. Oh, Cuman oke. saya biar bisa baca. Slide sebelumnya, Bu. Maaf. Ini. Ibu, bedanya cell reselection sama handover berarti gimana ya, Bu? Oke. Kalau handover itu nih kan di sini ya. Kemarin kalau kamu handover itu posisinya adalah ini. Itu pada saat posisi in use. Ngerti? Sebentar ya, saya tutup pintu dulu ya. Oh, berarti pas lagi nelpon ya? Ya. Arya, hujan di rumah saya, di rumah kalian hujan nggak? Alhamdulillah nih. Hujan ya, alhamdulillah. Ya, jadi handover itu pada saat posisi in use. Pada saat posisi kalian sedang melakukan sesuatu ya. Misalnya saya lagi nelpon, saya bergerak dari sel, misalnya saya dari rumah mau ke kampus, saya nelpon Pak Zul gitu ya. Posisi di Mampang masih terus sampai Pasar Minggu saya nelpon. Nah, saya bergerak dari posisi dari Pasar Minggu dari Mampang ke Pasar Minggu itu disebut dengan handover. Kenapa dibedakan? Karena dalam posisi in use ini harus dipastikan bahwa kita tidak terjadi drop call. Ngerti, Dek? Paham? Kalau misalnya cell reselection aja kan no problem ya. Karena kan kita tidak sedang melakukan apapun, artinya bagus atau enggak itu mungkin tidak terlalu terlihat ya. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi in use, terus kita berpindah sel, Anda bisa bayangkan misalnya tiba-tiba terjadi drop call, berarti kan kita putus. Anda masih ingat ya, padahal kalau kita berbicara GSM 2G dan panggilan to drop call, artinya kita harus proses handshaking lagi. Kan nggak mungkin misalnya saya katakanlah nelponnya berjam-jam ya, dari rumah sampai dari kampus gitu ya, 30 menitan saya telepon terus gitu ya, nggak berhenti. Berapa banyak sel yang saya lewati itu? Paham ini? Halo semuanya? Ya, Bu, paham, Bu. Iya. Nah, ini harus dijaga benar. Ini beda dengan kalau sel seleksi ini pindah biasa aja. Anda naik motor, ya. Dan nanti ada ini proses location update nih. Nah, nanti ini keren ini kaitannya sama ini soalnya. Karena posisi Anda itu kan harus selalu dilaporkan sama di patching ya. Jadi ada namanya patching, ada namanya location update. Itu beda. Nanti habis ini kita omongkan ini. Jelas ini dulu, handover jelas nggak nih perbedaannya dengan cell reselection Andafa? Tadi Andafa nanya bukan Iya, Ibu. Jelas, Bu. Berarti kalau cell reselection itu pas nggak digunakan ya, Bu? Ya, apa-apalah. Pokoknya kita berpindah itu, kita berpindah dari satu sel ke sel yang lain karena kita ingin mendapatkan tempat yang baru ya, itu disebut dengan cell reselection gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Nah, sekarang berikutnya ada Ibu, boleh tanya lagi tadi? Ya. Roaming yang dimaksud di situ berarti apa tuh, Bu? Kan di situ ada. Kalau roaming ini, nah dulu itu pengertian roaming adalah pada saat saya berpindah, misalnya saya dari HLR saya yang ada di Jakarta, saya pindah ke HLR yang wilayah misalnya saya pindah ke Bandung gitu. HLR saya kan berpindah ya, nggak dari Jakarta lagi, tapi sudah pindah di Bandung. Dulu pengertian roaming itu seperti itu. Kalau sekarang pengertian roaming itu lebih ke pada saat saya berada di negara lain, ya. Jadi misalnya saya sedang ada di Singapura,
pada saat saya pertama kali menyalakan handset, berarti saya cell selection dong. Halo? Iya Ibu, cell selection. Cell selection ya, cell selection gitu ya. Saya cell selection dan mereka akan mengattachment, memastikan saya akan nanti masuk ke nanti si MSC yang sana gitu ya, akan nanyain ke HLR yang ada di home nanti Anda saya ajarin ya nanti kalau semester depan. Ke home VLMN-nya, home PLMN-nya yang ada di Indonesia, bener nggak ini asli nih pelanggannya Telkomsel? Oh bener. Berarti kalau benar maka saya akan dapat, katakanlah saya di Singapura, Singtel kan ada kerjasama sama Telkomsel, syaratnya kan itu ya. Oh berarti saya dapat sinyalnya Singtel, karena Singtel ada kerjasama dengan Telkomsel dan saya sudah dikenali sebagai pelanggannya Telkomsel. Nah, jadi cell selection saya berhasil. Nah, saya kan bergerak juga kan ini setelah saya di bandara Singtel gitu ya. Singtel ini kan punya banyak sel juga. Dia juga akan cell selection kan. Tapi saya cell selection saya pada saat kondisi saya roaming itu pengertiannya, Andafa. Oh iya. Paham ya? Iya Bu. Saya nggak di negara saya loh, saya ada di Singapura gitu. Saya sudah menjadi salah satu user yang ada di VPLMN, visitor PLMN yang ada di Singapura. Di sana saya bergerak nggak? Bergerak gitu. Cell selection nggak? Cell reselection nggak? Cell reselection saya harus dapat terus. Kalau enggak nanti Telkomsel protes. Masa saya cuma dikenali di awal doang, pada saat nyalain habis itu nggak bergerak? Gitu. Itu maksudnya ya. Iya baik. Oke. Iya Ya. Bu, oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Enggak ya. Kalau enggak kita lanjutkan sekarang. Jadi ya, pasangannya ya cell selection dengan cell di azan, Dik. Kita istirahat dulu ya. Kedengeran nggak Anda? Iya Bu, kedengeran. Iya, Bu, kedengeran. Ya, kita istirahat sampai 6:30 boleh ya, 30 menit ya. Oke, nanti 6:30 kita lanjutkan lagi ya. Sampai di sini tadi. Oke. Saya stop sharing, nggak usah live ya. Begini aja ya, Andafa ya. Dan kawan-kawan semuanya. Iya Bu. Oke, makasih semuanya. Saya izin ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.